Anime kali ini membahas tentang junior yang selalu mengganggu senpainya. Ijira Naide Nagatoro-san adalah anime yang menceritakan cerita unik itu. Sesuai dengan judulnya, Hayase Nagatoro ini selalu mengganggu senpainya yang bernama Naoto Hachioji setiap hari. Walaupun Nagatoro ini masih kelas 1, dia tidak ada takut-takutnya mengganggu Naoto. Pertemuan pertama mereka terjadi di perpustakaan ketika Naoto berniat mencari tempat tenang. Tapi sayangnya, tempat suci itu berubah jadi sangat berisik karena ada geng Nagatoro di sana. Mereka memang berandalan kelas 1 yang sering melanggar peraturan sekolah. Sebagai gadis iseng, tentu saja Nagatoro tertarik melihat Naoto yang sedang belajar sendirian. Tapi karena Naoto ini murid nolep, ketika didatangi gadis cantik malah jadi salting berlebih. Saking salah tingkahnya, Naoto tidak sengaja menjatuhkan tasnya, dan tasnya ini berisi sketsa buatannya. Nah, melihat Naoto ini suka menggambar dan berangan-angan kalau dia hidupnya kuat, Nagatoro menjadikan itu celah menjahili setiap hari. Dari sana tuh, Naoto jadi selalu mendatangi ruang klub seni di mana Naoto berlatih menggambar. Cukup menyebalkan bukan? Untuk tahu cerita keisengan Nagatoro, kita mulai aja yuk ceritanya. Inilah dia, Ijira Naide Nagatoro-san. Di sore hari, ketika beberapa siswa memutuskan untuk pulang, seorang murid bernama Naoto Hachioji malah pergi ke perpustakaan untuk menyelesaikan PR dulu nih. Dia memang tidak punya teman, jadi sepulang sekolah memang tidak ada kegiatan lain. Tapi sayangnya, niat mencari tempat tenang, Naoto malah menemukan ada sekelompok gadis nakal yang malah makan dan tertawa kencang di perpustakaan. Karena sudah tanggung buka pintu, mau tidak mau, Naoto tetap masuk ke sana dan duduk di sudut. Naoto berharap keberadaannya tidak disadari para gadis, tapi mereka ini sangat suka menjeli anak penyendiri seperti Naoto. Salah satu gadis yang bernama Sakura mencoba mendekatkan diri ke meja Naoto. Dia tahu nih, biasanya anak penyendiri seperti Naoto akan gugup ketika seorang gadis mendekat. Walaupun bisa dikatakan jaraknya masih jauh. Dan ternyata tebakan para gadis itu benar. Naoto gugup dan saking gugupnya dia menyenggol tasnya sendiri dan alhasil seisi tasnya berceceran keluar. Sakura pun membawa salah satu kertas yang menarik perhatiannya, dan ternyata itu sketsa buatan Naoto. Gambar itu menjadi olok-olokan mereka. Tapi hanya ada satu gadis sih yang malah duduk menanyakan dengan serius tentang gambar ini. Dan gadis itu bernama Hayase Nagatoro. Nagatoro sangat tertarik dengan cerita itu. Tapi tetap saja sih, dia menertawakan si pemeran laki-lakinya karena terlihat seperti sosok Naoto. Nagatoro terus mengejek Naoto yang ingin terlihat kuat dan beruntung seperti di dalam cerita. Saking parahnya Nagatoro mengejek, Naoto secara tidak sadar matanya sampai berkaca-kaca. Tentu saja hal itu menjadi bahan tertawaan Nagatoro lagi. Bagaimana bisa laki-laki menangis oleh ejekan seorang gadis? Nagatoro pun memberikan sapu tangannya kepada Naoto sebagai permintaan maaf. Di keesokan harinya, Naoto pergi ke ruang klub menggambar, berniat untuk mencari ketenangan. Tapi sayangnya, Nagatoro kembali datang menjahili Naoto. Naoto tidak ingin meladeni Nagatoro lagi, maka dari itu dia fokus menggambar lagi. Melihat Naoto menggambar objek biasa, Nagatoro pun menawarkan diri menjadi modelnya. Nagatoro akan memberikan hadiah untuk Naoto kalau Naoto mau menggambarnya. Buktikan kalau Naoto memang hebat menggambar. Naoto tentu saja mau menerimanya, tapi karena dia tidak terbiasa menggambar seorang gadis, dia jadi kesulitan menggambar di bagian sensitif seperti paha. Nagatoro kembali menertawakan lagi, karena Naoto sangat lemah menjadi seorang laki-laki. Menggambar paha saja sesulit itu bagi Naoto. Tapi walaupun begitu, Nagatoro tidak lupa dengan janjinya yang akan memberikan hadiah. Nagatoro pun meminta Naoto menutup mata. Tentu saja pada saat itu, Naoto mengira kalau Nagatoro akan mencium Naoto. Saat Naoto memajukan bibirnya, Nagatoro pun menyentil dahi Naoto sambil tertawa terbahak-bahak. Kejadian di ruang klub menjadi bahan olokan terus-terusan oleh Nagatoro sepanjang perjalanan pulang. Saking kocaknya kelakuan Naoto tadi, Nagatoro pun mendorong Naoto. Tapi siapa sangka kalau dorongan Nagatoro membuat Naoto terdorong sampai dia masuk ke sungai. Nagatoro tidak menyangka ternyata Naoto seringan itu. Tapi walaupun Nagatoro sudah mendorongnya sampai tercebur ke sungai, Naoto tetap memaafkan Nagatoro. Karena mau bagaimanapun juga, ya Nagatoro tidak tahu kan Naoto seringan itu. Di hari lainnya, ketika Naoto mencari tempat tenang di salah satu kafe keluarga, Nagatoro dan sahabatnya yang bernama Sakura datang. Tapi mereka tidak hanya berdua, ada 2 orang laki-laki bersama mereka juga.
Naoto menguping obrolan mereka. Terlihat para laki-laki ini terlalu cari perhatian. Di sini Naoto menebak kalau Nagatoro pasti akan menjahili dan mengejek mereka berdua nih, seperti apa yang Nagatoro lakukan kepada Naoto. Tapi sayangnya, tebakan Naoto itu salah, karena Nagatoro malah mengucapkan kata-kata tajam dan tatapan sinis. Gak ada tuh sifat pecicilannya Nagatoro. Dari kejadian itu, Naoto jadi menebak, apa jangan-jangan Nagatoro hanya bermain-main dengan Naoto saja. Tapi kalau memang begitu, apa alasan Nagatoro terus mengganggu Naoto? Jam makan siang, semua meja terisi. Naoto sebagai anak yang tidak punya teman jadi kebingungan harus duduk di mana. Tidak lama dari itu terdengar Nagatoro yang mengajak Naoto duduk bersama. Mau tidak mau nih, Naoto pun duduk di sana. Di meja ini, Naoto berkenalan juga dengan sahabat Nagatoro yang lain, yaitu Makigamo dan Yoshi. Maki dan Yoshi sama-sama isengnya seperti Nagatoro. Mereka mengucapkan kata-kata jahil yang cukup menyebalkan. Awalnya sih Nagatoro tidak masalah, tapi entah kenapa lama-kelamaan sikap Maki agak keterlaluan. Nagatoro menghentikan ejekan Maki detik itu juga. Naoto tidak ingin ada perdebatan di antara mereka, maka dari itu dengan keras Naoto meminta mereka berdua berhenti. Dan setelah mengatakan itu, Naoto kembali makan makanannya. Dari kejadian tadi, Nagatoro mendatangi lagi Naoto dan memintanya untuk menjadi laki-laki pemberani. Sekali-kali harus bisa melawan ketika ada orang yang mengejek berlebihan. Nagatoro bahkan melatih Naoto ketika protes dengan sikap orang lain. Tapi saking bersemangatnya berlatih, tangan Naoto malah mengenai dada Nagatoro. Untungnya, Nagatoro tidak marah, karena kan Naoto tidak sengaja. Liburan musim panas tiba. Naoto biasanya hanya bersantai di rumah. Tapi kali ini tumben, dia mau untuk ikut pergi ke pantai bersama geng Nagatoro. Karena sudah terbiasa menikmati musim panas di rumah, Naoto tidak bergabung bersama yang lain untuk berenang. Dia lebih memilih untuk menggambar saja. Nagatoro tidak tinggal diam, dia pun memaksa Naoto berenang. Maki dan Yoshi juga ikut memaksa Naoto. Mau tidak mau nih, Naoto harus menuruti permintaan para gadis. Tapi walaupun begitu, Naoto pada akhirnya merasa bersyukur bisa ikut bersama ke pantai dengan mereka. Karena baru kali ini Naoto merasakan menghabiskan liburan musim panas seperti remaja pada umumnya. Hari ini ada festival musim panas, entah kenapa Naoto sangat berharap Nagatoro mengajaknya pergi. Tapi sayangnya sampai malam hari pun tidak ada pesan dari Nagatoro. Naoto pun memutuskan pergi ke festival sendirian, hanya untuk beli yakisoba. Saat Naoto mencari penjual yakisoba, Naoto malah disapa oleh Maki dan Yoshi. Seperti biasa, mereka menjahili Naoto. Bahkan mereka mengirimkan foto selfie bersama Naoto kepada Nagatoro yang baru selesai latihan klub renang. Nagatoro tidak rela dong, Naoto diambil alih oleh Maki dan Yoshi. Maka dari itu dia pergi sekencang mungkin. Nagatoro meminta Maki melepas ikatan leher Naoto sekarang juga. Tentu saja, untuk melepaskannya tidak segampang itu. Maki mengajak Nagatoro bermain game. Siapa yang mendapat hadiah terbanyak, maka dialah yang bisa mengajak Naoto pergi. Tentu saja, Nagatoro serius menanggapinya. Dia berusaha sekuat mungkin untuk menang, dan untungnya harapan Nagatoro itu tercapai. Maki kalah, dan dia langsung melepaskan ikatan leher Naoto sebagai tanda kalau Nagatoro boleh membawa Naoto pergi. Setelah menyelesaikan urusan dengan Maki dan Yoshi, tiba-tiba saja di belakang mereka muncul kembang api. Ternyata acara utama sudah dimulai. Mereka pun segera mencapai titik yang pas melihat kembang api. Tapi di tempat yang utama sangat penuh sesak. Naoto pun segera menarik Nagatoro dari kerumunan untuk mendatangi tempat tersembunyi yang biasa Naoto datangi ketika ingin melihat kembang api. Dan ternyata tempat ini lebih indah. Sepi dan pemandangan letupan kembang api terlihat jelas. Saat mereka berdua menikmati cahaya demi cahaya indah, tiba-tiba saja mereka menyadari ada sekelompok pasangan yang sedang bermesraan juga. Tentu saja mereka berdua jadi canggung kalau tetap di sini. Maka dari itu mereka berdua pun segera pindah tempat untuk melihat kembang api dengan tenang. Singkat cerita, selesai libur musim panas, seperti biasa kegiatan Nagatoro menjahili Naoto masih terjadi. Dan saat Nagatoro asik menjahili Naoto, Sakura tiba-tiba datang. Dia menangis. Mereka pun berkumpul di salah satu kafe dan di sini Sakura menceritakan kalau akhir-akhir ini dia diikuti oleh salah satu murid laki-laki yang gengnya pernah Sakura permainkan. Alasan Sakura datang ke klub seni adalah untuk meminta bantuan Naoto menjadi pacar pura-puranya Sakura. Karena dengan begitu, si stalker akan pergi dari Sakura. Sakura sangat takut oleh murid itu. Mendengar pernyataan itu, Nagatoro menatap tajam dan menakutkan. Dia seakan-akan mengancam Naoto untuk jangan setuju.
Tapi membiarkan seorang gadis dalam bahaya itu tidak baik juga kan? Maka dari itu dengan terpaksa Naoto mau membantu Sakura. Dan tentu saja Nagatoro terkejut mendengarnya. Hari kencan pura-pura pun tiba. Terlihat Nagatoro, Maki, dan Yoshi tetap mengikuti dari belakang. Kehadiran mereka memang dibutuhkan karena untuk menangkap si penguntit jika tiba-tiba saja muncul. Di belakang sana Nagatoro tidak sanggup melihat Sakura berdekatan dengan Naoto. Maka dari itu, dengan cepat Nagatoro mencari si penguntit dan ternyata dia berhasil. Karena sudah dapat penguntitnya, Nagatoro pun meminta sandiwara ini segera selesai. Dan hari ini pun kembali normal seperti biasa. Nagatoro bisa mengganggu Naoto dengan bebas. Seperti biasa, Nagatoro sedang mengganggu Naoto, dan di sini Nagatoro kembali meminta Naoto menggambar lagi Nagatoro. Kali ini Nagatoro akan menggunakan kostum dari sketsa manga buatan Naoto. Geng Nagatoro yang lain juga ikut memaksa Naoto menggambar Nagatoro, dan saat Naoto akan menggambar, tiba-tiba terdengar langkah kaki mendekat di koridor sekolah. Naoto tahu itu langkah kaki siapa, yaitu ketua dari klub, Sana Tsunomiya. Dengan cepat Naoto pun meminta geng Nagatoro bersembunyi. Naoto tidak ingin Tsunomiya kesal melihat keadaan klub yang berantakan seperti sekarang. Tidak lama setelah geng Nagatoro bersembunyi, Tsunomiya pun benar datang. Alasan dia kesini adalah untuk mengecek keluhan dari ketua OSIS yang mengatakan kalau akhir-akhir ini klub seni berisik oleh suara sekelompok gadis. Memang, Tsunomiya sudah jarang ke klub karena sibuk kegiatan kelas 3, tapi bukan berarti Naoto menggunakan klub ini seenaknya. Tsunomiya kecewa kepada Naoto karena tidak bisa menjaga klub seni dengan baik. Maka dari itu, Tsunomiya berniat untuk membubarkan klub ini saja. Naoto tidak bisa berkata-kata, tapi masih ada Nagatoro yang berani membela Naoto. Di sini Nagatoro nekat keluar untuk menegur Tsunomiya yang sudah seenaknya mengambil keputusan. Klub sudah ditinggalkan Tsunomiya. Walaupun Tsunomiya ketua, seharusnya Tsunomiya memberi kesempatan Naoto. Lagi pula, walaupun gengnya yang selalu mengganggu Naoto, nyatanya kan Naoto tetap menjalankan tugas dari klub ini, yaitu menggambar. Naoto selalu berjuang sendirian di klub ini. Tsunomiya pun memberi kesempatan Naoto untuk membuktikan keseriusannya, tapi dengan bertanding di festival budaya nanti. Tunjukkan semua hasil karya Naoto di pameran seni, tapi bukan untuk mewakili klub seni, tapi khusus dirinya sendiri. Jadi nanti Naoto melawan klub seni. Siapa yang menarik perhatian terbanyak maka dialah pemenangnya, dan si pemenang boleh menentukan nasib klub seni akan seperti apa. Tentu saja Naoto panik, dia merasa kemampuan dirinya jauh di bawah Tsunomiya. Pasti dia kalah. Nagatoro pun memberi semangat Naoto untuk tetap maju. Naoto tidak sendirian, ada Nagatoro dan yang lainnya kan yang siap membantu. Di hari selanjutnya, saat Naoto mulai memikirkan tema pamerannya, Nagatoro meminta Naoto memperlihatkan hasil karya terbaik dari Tsunomiya. Dan saat ditunjukkan, ternyata memang sangat luar biasa. Tidak semua orang loh bisa percaya diri seperti Tsunomiya dan kuat melukis bentukan seperti ini. Nagatoro pun menawarkan diri kepada Naoto. Apakah dia ingin lukisan tema seperti ini? Nagatoro siap loh membantunya. Tentu saja Naoto menolak. Jangankan gambar tanpa busana, menggambar Nagatoro menggunakan seragam saja, Naoto kan sangat kesulitan. Di keesokan harinya Naoto masih melamun dengan karyanya. Dan tidak lama dari itu, datang Tsunomiya yang baru beres melakukan pemotretan untuk lukisannya nanti. Dari sini sih Naoto langsung tahu, pasti tema Tsunomiya seperti yang sebelumnya, yaitu expose tubuhnya sendiri. Walaupun mereka sedang berkompetisi, Tsunomiya masih mau memberi tips kepada Naoto untuk memilih gambar yang akan memancarkan cinta. Sebuah gambar tidak cukup hanya rapi saja, harus ada cinta, karena hal itu bisa memancarkan daya tarik untuk yang melihatnya. Di tengah obrolan, Nagatoro tiba-tiba datang, dan keadaan di dalam sana membuat kesalahpahaman kan? Maka dari itu Nagatoro langsung pergi begitu saja. Tsunomiya pun meminta Naoto mengejar Nagatoro. Naoto harus berani untuk bisa menyelamatkan hubungannya dengan Nagatoro. Naoto pun segera mengejar Nagatoro yang terus berlari sampai ke kolam sekolah. Nah, disinilah Naoto langsung menjelaskan apa yang terjadi, dan dari obrolannya dengan Tsunomiya tadi, Naoto memutuskan untuk menjadikan Nagatoro menjadi modelnya. Tentu saja Nagatoro sangat terkejut. Saking terkejutnya, dia tercebur, berbarengan dengan Naoto yang berniat menolong. Tapi di momen inilah hubungan di antara mereka membaik. Nagatoro dengan senang hati mau menjadi modelnya Naoto. Dan setelah melalui hari-hari yang melelahkan, akhirnya karya seni Naoto bertemakan keseharian Nagatoro pun selesai. Di karya ini, Naoto ingin menunjukkan bagaimana riangnya Nagatoro setiap hari. Dan sepertinya, karya ini memang sukses menarik perhatian. Wajah Nagatoro yang imut membuat semua orang senang melihatnya. Gambarnya sangat berwarna dan menyenangkan. Sedangkan di ruangan sebelah, karya Tsunomiya tetap seperti dulu, menunjukkan bentuk tubuhnya, malahan lebih parah dari sebelumnya.
Tapi menurut Sunomiya, ini adalah seni, tidak ada salahnya. Naoto sudah pasrah dengan hasilnya karena terlihat banyak yang mampir ke pameran Sunomiya. Melihat Naoto yang tegang, Nagatoro pun mengajak Naoto berkeliling istirahat membeli makan siang. Dan setelah mencairkan suasana, barulah mereka berdua kembali ke ruang klub. Tapi ada yang aneh. Pameran Sunomiya tiba-tiba ditutup OSIS. Karya kali ini terlalu berlebihan. Mau bagaimanapun juga, ini masih lingkungan sekolah. Sunomiya akan disidang di ruang OSIS. Di sana, Sunomiya dilarang untuk menampilkan karya apapun miliknya selama festival budaya. Lukisan Sunomiya akan memancing nafsu murid lain. Mendengar itu, Naoto membela kalau karya seni Sunomiya tidak sevulgar itu. Buktinya saja dari rekaman selama kegiatan tadi, para pengunjung tidak ada yang menatap gambar itu dengan tatapan cabul. Yang ada tatapan serius dan mengamati arti dari lukisan itu. Pihak OSIS pun memberi kesempatan Sunomiya membuka pameran lagi, asal ada bukti angket respon dari semua pengunjung. Sunomiya pun berterima kasih kepada Nagatoro dan Naoto karena sudah membelanya. Sunomiya bahkan langsung menarik ucapannya tentang menutup klub. Sebagai geng yang suka menjali senpainya, geng Nagatoro pun meminta Sunomiya berkeliling menggunakan baju bani sambil berjualan bandot telinga kucing sebagai bentuk hukuman karena sudah kalah. Setelah berkeliling, Sunomiya pun kembali mendatangi ruang pameran Naoto. Di sini Sunomiya memuji Naoto karena berhasil melukis menggunakan cinta. Tentu saja Nagatoro yang mendengarnya jadi salah tingkah. Dan festival budaya pun selesai dengan damai. Sejak kejadian di hari itu, Naoto jadi senang melukis Nagatoro. Nagatoro tentu saja semakin senang juga ketika terus dilibatkan Naoto. Bahkan Nagatoro memberi hadiah kecupan kepada Naoto karena sudah mau melukisnya dengan sangat indah. Tamat. Kayaknya bakal tumbuh cinta nih di antara mereka. Jadi penasaran kan sama cerita selanjutnya? Nah, untuk di video selanjutnya Mima bakal bahas season 2. Semoga sesuai dengan harapan ya. Makasih buat kalian yang udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di next video. Jamatane, arigato gozaimasu.